Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta film action. Kali ini saya akan menceritakan alur kisah yang sangat seru, yaitu kisah balas dendam seorang anak perempuan karena kedua orang tuanya dibunuh oleh bandar narkoba. Film ini bergenre action dengan judul Colombiana. Film ini dibintangi oleh Zoe Saldana sebagai Catalea, yang mana dia adalah pemeran utamanya. Tanpa berlama-lama, mari pasang wajah tegang, penuh semangat dan antusias agar kisah ini semakin menarik, dan kita mulai ceritanya. Kisah diawali dengan niat insafnya Fabio, seorang penyelundup narkoba dan sekaligus anak buah Don Luis. Don Luis ini adalah seorang gembong narkoba ternama di Kolombia. Dari percakapan terlihat kemesraan di antara mereka. Setelah Fabio menyerahkan surat resign berupa disket dan berisi informasi rahasia tentang mereka. Setelah itu Fabio pun pergi. Namun Fabio membaca firasat lain dari Don Luis, yaitu Don Luis akan menghabisi Fabio beserta keluarganya. Fabio pun pulang ke rumah, dan dengan siaga penuh Fabio bersiap untuk pergi menghindari kejaran anak buah Don Luis, tapi semuanya terlambat. Fabio yang yakin saat itu bakalan dibunuh, maka Fabio memberikan chip yang berisi informasi rahasia beserta kalung bunga dan alamat lengkap kepada anaknya, yaitu Catalea. Dan saat yang ditunggu pun datang. Anak buah Don Luis menyerang keluarga Fabio, menghabisi seluruh anak buahnya. Dan terakhir ibu dan ayah Catalea, tepat di depan mata Catalea. Catalea kecil yang cerdik pun sebenarnya harus dibunuh, akan tetapi dengan tingkat kecerdasan level 30, Catalea berhasil menusuk tangan Marco. I was at your confirmation. My name. To kill Don Luis. Dan kabur dengan cara melompat, berlari, dan menyelinap menghindari kejaran anak buah Don Luis. Di sini Catalea dikejar karena menyimpan rahasia besar Don Luis. Sampailah Catalea di suatu jalan yang dilewati melalui terowongan bawah tanah. Catalea pun pergi ke kantor kedutaan besar dan akhirnya diterima. Dan Catalea memberikan chip rahasia itu ke petugas. Selanjutnya Catalea dibawa pergi ke Miami, Amerika. We're about to arrive in Miami. Namun Catalea memiliki tujuan lain, yaitu ke alamat yang diberikan oleh ayahnya. Di lorong bandara Catalea izin pipis dan akhirnya Catalea kabur lewat jalur kamar mandi. Right here. Catalea? Sampailah Catalea ke terminal kereta dan beliau naik kereta menuju ke Chicago untuk menemui pamannya yang bernama Emilio di suatu lorong sempit dan seram. What are you doing here? Emilio. Her name is Catalea. Akhirnya Catalea bertemu dengan pamannya dengan pertemuan yang sangat mengharukan sekali. Pagi hari di rumah Emilio, Catalea terbangun. Dengan melihat dan mengenali lingkungan yang masih asing itu, Catalea pagi itu berbincang ringan dan sarapan bersama dengan keluarga baru itu. Dalam perbincangan, Catalea ingin menjadi seorang pembunuh. I want to be a killer. Nah, di sini sudah mulai tergambar bahwa Catalea ingin sekali membumi hanguskan pembunuh orang tuanya atau balas dendam. Selanjutnya Catalea didaftarkan keesokan harinya ke sekolah, akan tetapi menolak dan ingin menjadi pembunuh. Tapi pamannya menasihati bahwa menjadi pembunuh pun dia harus cerdas dan cermat. You want to be a killer and survive, you got to be a smart one. You'll be dead in 5 years. Scene berpindah pada kedua polisi yang sedang asik bincang habis beli popcorn, dan tiba-tiba akhirnya wanita itu dibawa ke kantor polisi yang ternyata beliau adalah Catalea yang menyamar menjadi Miss Phillips. Karena mabuk, maka polisi mengistirahatkan Miss Phillips di jeruji besi atau di dalam tahanan. Di suatu malam, US Marshal membawa seorang tahanan yang bernama Gennaro Rizzo di tempat Catalea ditahan. Dan di sini ternyata Catalea ingin membunuh tahanan itu, dan di malam yang sama
Katalia yang cerdas melakukan rencana pembunuhan dengan memodif CCTV dan merusak jaringan listrik di kamar area tahanan kepolisian itu. Dan akhirnya Katalia pun melanjutkan aksinya dengan melumpuhkan polisi penjaga di toilet. Selanjutnya akhirnya Rizzo pun terbunuh dan kepolisian panik. Di sini terjadi proses pelarian menegangkan Katalia. Dan pengejaran para aparat sampai akhirnya Katalia pun kembali ke selnya dengan kostum wanita mabuk yang di awal tadi. Keesokan harinya, seorang detektif yang bernama Agen Ross didatangkan untuk menyelidiki kasus pembunuhan itu. Dan di sini ditemukan gambar yang sama di tubuh korban dari penyelidikan Agen Ross di waktu sebelumnya. It's the same handwriting. Semua catatan keluar masuk pengunjung pun dicatat oleh Agen Ross tersebut. Di scene lain, Katalia pergi ke suatu tempat dan berganti kostum di toilet umum yang tak berbayar. Kemudian Katalia menelpon pamannya dan di sini ternyata pamannya yang memberikan kerjaan sebagai pembunuh bayaran. Give me a day. Okay. Scene berpindah ke kantor Agen Ross. Agen Ross membahas tentang 22 pembunuhan dengan model dan modus yang sama. Same MO. I think I'm right. He is sending a message. Di tempat lain, di markas Don Luis, Mr. Richard yang ternyata adalah seorang CIA datang ke markas Don Luis dan memberikan isyarat 22 pembunuhan itu mungkin akan mengarah ke Don Luis. I had nothing to do with this. Scene berpindah ke rumah kontrakan Katalia yang dilengkapi dengan CD player merek Panasonic. Dia pun menikmati waktu istirahatnya. Di tempat lain, detektif sedang presentasi dan menganalisa kejadian pembunuhan di kantor polisi dengan detail ala detektif Vijay Pratap Singh. Yes, Alexa Milshanova. If you do not know, all there is to... Kembali ke kehidupan pribadi Katalia, seorang laki-laki yang bernama Dani kembali ke kontrakan di suatu malam dan di dalam kamar dikejutkan dengan masuknya Katalia. Dan ternyata laki-laki ini adalah kekasih hati Katalia. Malam itu mereka melakukan adegan lucu-lucuan sampai selesai. Tell me something. Pada pagi hari Katalia pergi dan menemui pamannya di laundry atau binatu. Di sini Katalia diberikan tugas baru yaitu membunuh lagi dengan target seseorang yang berada di Karibia. Now he's living in the Caribbean. Di perbincangan itu pamannya sempat menasihati Katalia tentang lukisan bunga di setiap badan korban dan harus berhati-hati. Setelah perbincangan itu pun Katalia bergegas. Di tempat lain, di kepolisian seorang staf Agen Ross mengatakan bahwa bunga yang dipegang itu adalah Katalia, anggrek yang tumbuh di Kolombia. Dari sini polisi mulai mencari informasi tentang anggrek itu, tetapi akses denied atau ditolak dan tertulis CIA. Di scene lain, Katalia berangkat ke Karibia untuk menjalankan tugasnya. Di suatu tempat di Karibia, di gedung yang megah, tinggal seseorang yang merupakan target dari Katalia. Dengan sangat cepat, Katalia menyelinap masuk dan tiba-tiba di badan target itu sudah ada lukisan bunga Katalia. Dengan sedikit drama, target itu pun dihabisi di atas kolam hiu dengan menyeburkan target ke kolam dan akhirnya terbunuh. Di scene lain, Agen Ross menelepon salah satu petugas CIA dan memperbincangkan anggrek Katalia yang informasi itu di-lock oleh CIA atau ditutup dan sangat rahasia. Listen, Agent Ross. Tapi agen saya itu mengatakan dia tidak bisa membantu apapun. Kembali ke Katalia, malam itu Katalia dengan kekasihnya makan malam bersama dan seperti biasa diakhiri dengan adegan yang sangat melucukan diri. Wait. Di pagi hari sebelum Katalia bangun, Danny kekasihnya sempat foto-foto Katalia saat tidur. Kemudian Katalia terbangun dan di sini ditemukan bahwa Katalia menyamar sebagai Jennifer kepada Danny kekasihnya. Just stay for a minute. I'm sorry, I have... Dengan terburu-buru Katalia pun pergi. Di scene lain di sebuah toko buku atau perpustakaan, nampak Katalia diperingatkan pamannya karena anak buah Don Luis sudah semakin dekat dengan terbunuhnya teman Emilio di Miami. Dan scene ini diakhiri dengan sedikit perdebatan Katalia dengan pamannya. How many people did you kill when your boy died? Pindah ke Danny dan kawannya di suatu warung kopi pinggir jalan. Di sini Danny sedang menceritakan betapa cintanya Danny dengan pacarnya. Kawannya Danny ini yang ternyata seorang polisi dengan cepat mengambil foto Katalia dan mengirim ke salah satu staf polisi dan melacak kesesuaian pelaku pembunuhan di kantor polisi.
Dengan cepat polisi dapat menemukan lokasinya dan mengirimkan pasukan ke lokasi Katalia berada. You have a girl. Print it. Di sini lain, Katalia yang sedang teleponan dengan Danny merasa kaget Looking at a picture of you, thinking of you when the phone rang. What picture? setelah tahu wajahnya difoto oleh Danny, dan dengan peralatan canggih, Katalia pun mengetahui adanya serangan dari SWAT yang akan datang. Sejenak sebelum SWAT sampai, Katalia bersiap dengan cekatan dan terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Get right in the building. Akhirnya Katalia mampu menyelamatkan diri dari serangan itu, kemudian pergi ke rumah Emilio pamannya, dan di sini Katalia sangat kaget. Ditemukan paman dan ibu Emilia terbunuh dengan sadis, tangis pun pecah dan Katalia segera bergerak. Malam itu agen Ross pulang ke rumah habis belanja kebutuhan di Indomaret Amerika sana. Sampai di rumah, detektif dikejutkan dengan masuknya Katalia dan menodong detektif dengan senjata. Dan di sini Katalia meminta alamat Don Luis ke detektif, akan tetapi agen ini mengatakan sulitnya melakukan itu. Dengan paksaan dari Katalia, maka agen Ross pun berpikir dan akan mengikuti permintaan Katalia. Pagi hari, agen Ross bertemu dengan seorang agen CIA, akan tetapi agen CIA ini menolak permintaan agen Ross. Akhirnya Katalia menelpon agen Ross dan mengatakan akan membunuh agen CIA ini dengan mengejek. Agen CIA ini mengatakan kacanya tahan peluru 57 mm. To resist a direct hit by 57mm ordnance. Dan akhirnya Katalia menjebol kaca itu dengan senapan dan alamat pun diberikan oleh agen CIA. 67 Magnolia Terrace, New Orleans. Dengan cekatan Katalia menyiapkan segalanya, kemudian pergi ke arsitek pembuat gedung yang ditinggali oleh Don Luis dan meminta alamatnya. Dengan sedikit paksaan akhirnya blueprint pun diberikan. Di kediaman Don Luis, anak buahnya bersiap menghadapi Katalia, dan tiba-tiba roket meluncur dan terjadi ledakan dahsyat. Don Luis pun diamankan di ruang rahasia dan Marco, anak buah Don Luis, bersiap bertempur dengan Katalia. Di sini lain terjadi pertempuran sengit Katalia dengan Marco, yang akhirnya dengan latihan yang keras, konsisten, persisten, dan cerdas, pertarungan ini mampu dimenangkan oleh Katalia sebagai pemeran utamanya. For a very long time, right? Yes. Selanjutnya Katalia menelpon Don Luis dengan HP Marco dan terjadi percakapan. Di sini ini Don Luis yang awalnya sombong akhirnya dicincang oleh anjing piaraan Katalia. Dan film pun usai. Diakhiri oleh Danny yang sempat melepaskan kangen dengan menelpon Katalia, berbincang-bincang, dan akhirnya Katalia pergi. Dan film pun usai. Diakhiri oleh Danny yang ditelepon oleh Katalia untuk melepas kangen dan cuap-cuap sampai akhirnya pun Katalia pergi. Oke teman-teman, kisah ini cukup menegangkan dengan berbagai scene pertempuran dan kisah balas dendamnya yang sangat dramatis. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah jangan bermain dengan air diam, bisa jadi air itu ada buayanya. Salam dari saya di sini.